Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah bitahiyatil ahlal jannah bitahiyatil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Asabi Sujud. Saya dari kelas PB 4B. NIM saya 1908102037. Di sini saya akan menerangkan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu dari metode Thoriqoh Sam'iyah Syafawiyah untuk memenuhi salah satu mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa asing. Baik, yang pertama latar belakang. Latar belakang munculnya metode Sam'iyah Syafawiyah atau audiolingual merupakan akibat dari besarnya perhatian yang diberikan kepada pengajaran bahasa asing di Amerika Serikat sampai akhir tahun 1950-an. Perlunya suatu perubahan radikal dan pemikiran kembali metodologi pengajaran bahasa asing yang kebanyakan masih ada kaitannya dengan reading method, metode membaca, justru didorong oleh peluncuran satelit Rusia yang pertama pada tahun 1957. Pemerintah Amerika Serikat mengikuti perlunya upaya yang lebih intensif untuk mengajarkan bahasa-bahasa asing untuk melindungi Amerika dari keterasingan kemajuan ilmiah yang dibuat oleh negara-negara lain. Kemudian tujuan dari metode ini, dalam hal tujuan dari metode Sam'iyah Syafawiyah adalah agar siswa dapat memahami dan mempraktekkan ujaran percakapan bahasa Arab baik dalam aktivitas sehari-hari maupun digunakan dalam forum resmi adalah berbicara dan menulis. Kemudian karakteristik dari atau ciri-ciri dari metode ini. Yang pertama, tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Kemudian yang kedua, urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Kemudian yang keempat, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola. Kemudian yang kelima, kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Kemudian yang keenam, pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan atau dipraktekkan oleh pembelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan komparasi, kontras, dan lain-lain. Kemudian pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara. Kemudian penerjemahan itu dihindari dalam metode ini. Kemudian gramatika tidak diajarkan pada tahap permulaan. Kemudian selanjutnya pemilihan materi ditekankan pada unit dan pola, menunjukkan adanya perbedaan struktural antara bahasa asing dan yang diajarkan dan bahasa ibu ketika belajar. Kemudian guru menjadi pusat dalam konteks kegiatan di kelas. Secara singkat, penggunaan metode Sam'iyah Syafawiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, metode ini berangkat dari gambaran bahwa bahasa adalah seperangkat simbol-simbol suara yang dikenal oleh anggota masyarakat untuk mengadakan komunikasi di antara mereka. Maka tujuan pokok pembelajaran bahasa adalah memberi bekal kemampuan bagi seluruh penutur Arab agar mampu berkomunikasi aktif dengan penutur Arab dengan berbagai keterampilan dan dalam berbagai situasi. Kemudian yang kedua, guru dalam mengajarkan keterampilan bahasa mengikuti urutan asli pemerolehan bahasa pertama, yaitu dari keterampilan mendengar terlebih dahulu, baru kemudian menirukan pembicaraan dan mengucapkan kata-kata tersebut, membaca dan terakhir menulisnya. Jadi urutan 4 keterampilan bahasa menurut metode ini adalah dimulai dari istima, kalam, kiroah, dan kitabah, baru membaca. Yang terakhir itu membaca. Metode ini didasarkan pada pandangan ahli antropologi kebudayaan bahwasannya budaya bukanlah sekedar bentuk seni atau sastra, akan tetapi budaya merupakan gaya hidup yang melingkupi kehidupan suatu kelompok yang berbicara dengan bahasa mereka gitu. Yang berlangsung seputar kebiasaan hidup yang melingkupi manusia seperti tentang makan, menyampaikan ucapan selamat, berpergian, pernikahan, dan berbagai macam bentuk kebudayaan. Kemudian peran guru dan siswa dan bahan ajar atau buku ajar lah.
Belajar mengajar adalah suatu sistem yang di dalamnya melibatkan sejumlah komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Komponen dalam guru dan murid ialah guru dan media. Di antaranya yang pertama, guru sebagai sumber belajar sekaligus media pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai media sumber-sumber belajar. Yang ketiga, guru menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada media. Kemudian yang keempat, media satu-satunya sumber belanja. Landasan teori, dasar teori berbahasa adalah percakapan. Sedangkan tulisan adalah bagian dari percakapan, maka materi yang perlu diprioritaskan dalam pengajaran bahasa asing atau bahasa tujuan adalah memahami pembicaraan dan berbicara. Kemudian yang kedua, cara yang tepat untuk mengajari bahasa asing atau bahasa tujuan adalah membentuk kebiasaan berbahasa. Kemudian yang ketiga, materi yang harus dipelajari adalah bahasa asing atau bahasa tujuan itu, bahasa yang akan dituju oleh kita. Kemudian para ahli bahasa struktural menolak adanya pemikiran tata bahasa semesta yang memandang adanya kaidah-kaidah bahasa secara keseluruhan. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai metode Sam'iyah Syafawiyah. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau kekurangan kata atau apalah itu, karena yang kebenaran ada datang dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.